Menggugat tanggung jawab pemerintah, CQ Kementerian Pendidikan dan Perpustakaan Nasional. Mengapa pemerintah gagal meningkatkan minat baca dan skor PISA sehingga negara kita selalu menjadi yang terendah di dunia? Dampaknya mengerikan bagi masa depan bangsa. Persoalannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak kita berubah. Dampak mengerikan bila minat baca bangsa kita rendah. Jangan main-main dengan masa depan. Perhatian buat pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan. Mengapa kita negara agraris dan negara lautan masih mengimpor beras, gandum, sayur-sayuran, buah-buahan, gula, daging, jagung, kedelai, bahkan air dan garam dari luar negeri? Why? Jawabannya karena bangsa kita tidak kreatif, konsumtif, dan produktivitasnya rendah. Kenapa? Zig Ziglar mengatakan, siapa kita di masa depan ditentukan dari apa yang masuk ke dalam pikiran kita pada hari ini. Perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran bangsa kita hari ini. Kita dijejali hoax. Setiap orang bukan gemar membaca, tapi gemar menyebarkan berita tanpa dibaca dulu. Akibatnya, bangsa kita tidak menjadi cerdas. Bahkan kita dinilai oleh UNESCO adalah negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Bukan itu saja, kita juga negara dengan skor PISA termasuk terendah di dunia. Kita jauh ditinggalkan oleh Singapura, India, Cina, dan lain-lain. Jika kita selama puluhan tahun tidak berhasil meningkatkan minat dan kecepatan membaca, ini artinya kita main-main pada masa depan bangsa kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengatasi kebodohan dan kemiskinan kalau kita malas baca buku? Dan kita juara bertahan untuk itu. Implikasinya kemana-mana. Saya, atas nama Alpha Theta, sudah memperingatkan tentang pentingnya revolusi mindset melalui surat 7 kali kepada Pak SBY. Dan kepada Pak Jokowi, 9 kali saya menyurati tentang pentingnya revolusi mental dan bagaimana cara meningkatkan minat dan kecepatan membaca. Termasuk mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan, baik di zaman SBY maupun Jokowi. Tapi tidak ada respon sama sekali. Pertanyaan kami, jika memang pemerintah punya jurus, tolong sebutkan jurusnya apa dan kenapa selama berpuluh-puluh tahun kita tidak berhasil meningkatkan minat dan kecepatan baca kita. Padahal Thailand, yang negara nomor 59 dari 61 negara paling malas baca di dunia, kini sudah jauh di atas kita. Mereka bisa baca 5 buku dalam 1 tahun, kita 1 pun tidak. Mereka bisa meningkatkan minat bacanya lebih dari 60%, kita masih 0,001%. Ini artinya, jurus yang dipilih oleh pemerintah keliru. Apa jurus pemerintah? Saya nggak tahu kenapa perpustakaan diperbanyak sehingga kita menjadi negara nomor 2 pemilik perpustakaan terbanyak di dunia. Tapi kita negara paling terpuruk untuk minat bacanya. Sekali lagi, pemerintah tidak mengetahui rumus minat baca adalah semakin tinggi kecepatan membaca seorang, maka semakin tinggi minat bacanya. Karena itu, jurus yang paling paten untuk mengatasi permasalahan ini sesungguhnya adalah pemerintah mewajibkan rakyatnya membaca buku seperti yang dilakukan oleh Thailand. Kemudian, pemerintah harus mengajarkan baca sangat cepat di seluruh Indonesia. Baca cepat meliputi bagaimana caranya kita membaca cepat, termasuk memahami, mengingat, dan mempresentasikannya. Kami garansi, setiap siswa akan mampu membaca 52 buku dalam waktu 1 tahun. Itu artinya kita akan melebihi Thailand yang hanya membaca 5 buku setahun, Jepang hanya 13 buku setahun, atau Eropa yang 24 buku setahun. Kami menantang lembaga-lembaga pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, termasuk Kementerian Pendidikan. Kami telah melakukannya secara swakarsa, swadaya, dan swadana. Partisipasi dan dorongan dari pemerintah akan sangat kami hargai. Karena itu artinya kita akan mengisi pikiran bangsa kita dengan ilmu pengetahuan yang modern. Sehingga kita bisa mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan kebodohan, serta pengangguran,
juga tingginya tingkat kriminalitas seperti korupsi, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Serta kita mampu meningkatkan produktivitas bangsa kita, menurunkan konsumerisme bangsa kita, dan kita mampu meningkatkan kreativitas kita sehingga kita tidak bergantung kepada negara lain. Dan yang paling penting adalah kita mampu menghadapi era industri 4.0 atau 5.0, mampu berpikir sejajar dengan bangsa maju di dunia, dan mampu mewujudkan Indonesia Dream, yakni terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Kami tunggu sambutan tantangan kami dari pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan. Salam Power Ranger, siap berubah.